Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
khusus, yakni hanya di bulan Dzulhijjah, yang merupakan salah satu bulan yang mulia dalam agama Islam. Diperlukan tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan material yang memadai. Jika kita ingin menjalankan ibadah penyempurna keislaman kita, kedua ibadah ini, ibadah tersebut juga tidak hanya memiliki dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, disyariatkan ibadah tidak lepas dari dua hikmah. Yang pertama, sebagai pengakuan dirinya sebagai hamba Allah. Kedua, sebagai ungkapan syukur kepadanya. Ibadah haji dan kurban pun mengandung dua hikmah tersebut sebagai wujud pengakuan diri sebagai hamba Allah. Ibadah haji merupakan manifestasi hambaan, penghambaan serta wahana menampakkan kehadiran diri seperti hal yang dapat dirasakan pada saat ihram. Orang berhaji dilarang untuk menghiasi diri meskipun sebenarnya dia mampu. Saat ihram, ia dituntut berpenampilan sederhana dan menampakkan perasaan utuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sebagai wujud syukur ibadah haji dan kurban juga merupakan wujud ungkapan terima kasih atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dengan keduanya, seorang harus mengorbankan dua hal, yaitu tenaga dan hartanya. Disyariatkan ibadah haji berpijak pada ayat Al-Quran yang menyatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memutuskan sesuatu dan seluruh alam. Ibadah haji adalah upaya mujahadah atau mengerahkan segenap kemampuan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keridhaannya sehingga dapat berjumpa bersamanya kelak. Ibadah haji juga bisa dikatakan simbol kepulangan manusia kepada Tuhannya. Karenanya siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti niatkan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepadanya hanya dengan pakaian serba putih dan sederhana, jauh dari kata mewah dan menunjukkan atribut kesempurnaan diri. Saat itu jamaah haji semata menjalankan orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dengan ayat Al-Quran, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta. Selanjutnya, keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyak seorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadah atau merasakan kehadiran Tuhannya. Karena musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan berakhir solidaritas ketaatan dan kepasrahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan perintah berkorban, Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang yang menuju jalan yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini dengan tegas memerintahkan kita untuk berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan sebagai daging hewan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan makna kata kurban, yaitu sendiri berasal dari kata karabah, yakrahu kurban wal kurban wa kirban. Artinya
Dekat dalam artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada sedikit pun keraguan untuk berkorban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang misalnya karena banyak uang kita akan berkurang untuk berkorban. Padahal jika kita beriman secara benar, kita yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak dan besar serta apa yang kita keluarkan. Terlebih lagi orang yang mampu secara finansial haruslah tidak ragu-ragu untuk berkorban. Rasulullah pun mengingatkan orang yang mampu namun tidak mau berkorban. Barang siapa yang mendapatkan lapangan tetap tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekat tempat selain itu. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar wa la ilaha illallah. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, hadis di atas salawat ini menyampaikan pesan bahwa kesalehan spiritual yang diraih melalui salat tidak hanyalah sia-sia belaka jika kita tidak berangi dengan berkorban demi meraih kesalehan sosial sementara kita mampu meraih keduanya. Kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang mestinya diraih dari setiap amal ibadah kita ditunaikan. Barang sekali itu pula mengapa kita diperintah tidak hanya ibadah bahda, tetapi juga ibadah khairul mahda. Tidak hanya memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah atau hablum min Allah, tetapi juga harus memiliki horizontal yang harmonis dengan sesama atau hablum min Allah. Lahirnya penyakit sosial dan kriminalitas disebabkan oleh kerawanan dan ketimpangan sosial tadi, sehingga pembagian daging kurban kepada orang-orang fakir sejatinya sejalan dengan amanah Allah. Kendali bukan dari darah, daging dan darah hewan itu sendiri yang sampai pada Allah, tetapi dia tidak menyia-nyiakan kebaikan hamba sampai setiap mulai bulu hewan pun yang dikorbankan tak luput dari perhitungan kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah. Jamaah salat Idul Adha berkorban merupakan wujud keimanan dan ketaatan dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas, sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial dengan memberikan daging korban kepada yang membutuhkan. Belum terlambat bagi jamaah yang ingin berkorban karena ibadah kurban bisa dilaksanakan mulai 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari dasar ke depannya, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Semoga kita bisa berkorban di tahun ini untuk menguatkan keimanan kita. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar wa la ilaha illallah. Jamaah Idul Adha. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rahman, limpahkanlah rahmat rahim, curahkanlah hidayah sehingga kami dapat meraih keridhaan. Hanya Allah, karena Engkau lah kami mempercayai. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah. Ya Allah, ya Allah ya Rahim. Amin. Terkulungin pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya tak jauh sebanding dengan luas pemberian dan kasih sayang Allah. Amin. Yang kita terhingga banyaknya dan kami tidak mampu menghitungnya. Amin. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk sampai ke Mekah Madinah dan Arab untuk menjadi tamu menjalankan ibadah. Amin. Berikanlah kami rezeki untuk memenuhi panggilan, menyempurnakan Islam kami, dan terimalah ibadah haji dari saudara-saudara kami yang saat ini berada di tanah suci, dan anugerahkan kepada mereka amin haji mabrur, anugerahkan ridhamu dan serta kami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum.